Hai, minasang, konnichiwa. Oke, kembali lagi bersama saya Dwi di channel Kenal Jepang ya, yang akan membantu minasang belajar bahasa Jepang dari nol secara otodidak. Nah, minasang sebelum ke Jepang, kenal Jepang dulu yuk, karena tak kenal maka tak Jepang. Oke, yang belum subscribe, silakan subscribe, di like, dan di share juga ya videonya. Oke, kita balik lagi ke pembelajaran Minano Nihongo, buku yang pertama ya, bab kedua yaitu kata tunjuk. Nah, di video part ke-1, minasan juga sudah belajar ya tentang kata tunjuk. Nah, kali ini kita masuk ke part yang keduanya, kayak gitu. Oke, sebelumnya seperti biasa ya minasang, kita menggunakan buku Minano Nihongo yang pertama, eh, terjemahan bahasa Indonesia dan bahasa Jepangnya. Oke, yang terakhir kemarin minasang belajar sampai ini ya, apa? Pola kalimat nani nanika ya. Apakah ini ataukah ini gitu ya. Untuk apa ya? Mengkonfirmasi ini tuh ini ataukah ini kayak gitu. Apakah ini ikan ataukah ini daging kayak gitu ya. Arewa sakana desu ka, niku desu ka gitu ya. Hai. Nah, di bab ini masih sama ya, masih apa ya, berhubungan dengan kore, sore, are kayak gitu ya. Ini, itu, dan itu jauh ya. Oke. Nah, pola kalimat selanjutnya adalah kata benda satu, no, kata benda dua ya. Nah, di sini ada partikel no ya, minasang keluar lagi. No itu di sebelumnya kan, di pembelajaran sebelumnya tentang kepemilikan ya, atau kepunyaan gitu ya. Nah, ini juga sama ya, kepemilikan atau kepunyaan atau bisa juga jenis gitu ya. Jenis ya. Nah, contohnya ini kita masuk ke kata tanya ya. Sore wa nanno? Nanno kagi desu ka? Sore wa nanno kagi desu ka? Kagi ya, kita lihat di sini ada gambar ya di bawah. Di bawah ada gambar mobil. Mobil bahasa Jepangnya ada yang tahu apa? Hai, kuruma ya, kuruma. Kalau kunci itu bahasa Jepangnya kagi kayak gitu ya. Ini punya siapa? Punya Yamada. Nah, ini punya Yamada ya, kunci dan mobilnya gitu ya. Punya Yamada-san gitu ya. Kita balik lagi. Sore wa nanno kagi desu ka? Itu nano di sini artinya apa gitu ya, jenis gitu ya. Itu adalah kunci untuk apa? Kunci jenis apa gitu ya. Kunci untuk apa gitu ya. Oh, itu adalah kuruma no kagi desu. Kuruma no kagi desu ya. Kunci mobil ya. Jadi kalau dalam bahasa Jepang dibalik ya. Jadi kunci mobil bukan kagi no kuruma, tapi jadi kuruma no kagi ya, dibalik ya. Kuruma no kagi. Diartikannya dari belakang. Kunci mobil kayak gitu. Kunci punyanya mobil gitu ya. Hai. Kata tanya yang kedua, sore wa dare no kagi desu ka? Sore wa dare no kagi desu ka? Yang artinya itu adalah kunci ya, kunci punyanya siapa, milik siapa, kayak gitu ya. Hai. Nah, di sini dare itu artinya siapa gitu ya. Dare no punyanya siapa gitu ya. Nah, ini pasti siapa? Pasti orang ya. Jadi jawabannya Yamada-san no kagi desu ya. Kuncinya punya Yamada-san ya. Atau kunci Yamada-san gitu. Ya, dibalik ya. Yamada-sannya dulu, yang punyanya dulu. Yamada-san no kagi desu kayak gitu ya. Hai. Oke, jadi di sini ada dua pertanyaan nih, ada dua kata tanya, ada nano dan ada dareno ya. Nano itu artinya jenis ya, itu kunci untuk jenis apa kayak gitu ya. Untuk kuncinya siapa gitu. Dan ada juga dareno atau punyanya siapa kayak gitu ya. Hai, oke. Selanjutnya nih, di sini ada apa nih? Kamera nohong ya. Kamera nohong artinya ini ya, apa tuh kalau dibalikin, buku kamera atau buku mengenai gitu ya, buku tentang kamera kayak gitu ya, kamera no hong kayak gitu ya. Hai. Oke. Nah, di sini ada lagi contohnya Nihongo. Ini Nihongo ya, kanjinya bahasa Jepang adalah ini gitu ya.
Nihongo no hon, atau dibalik ya artinya ya, buku bahasa Jepang atau jenis buku mengenai Jepang kayak gitu ya. Terus di sini ada tas ya. Tas itu bahasa Jepangnya adalah kabang ya. Karina-san no kabang ya. Jadi tas miliknya Karina. Tas miliknya Karina kayak gitu ya. Ini kepemilikan ya. Ingat ya. Kalau jenis itu pertanyaannya pakainya nano ya. Tapi kalau kepunyaan orang itu pakainya dareno kayak gitu ya. Baik. Oke. Saya tanya yang kamera ya. Sore wa nan no hon desu ka? Yang ditanyanya buku kan? Buku jenis apa gitu ya. Sore wa nan no hon desu ka? Kore wa atau langsung ya. Kamera no hon desu kayak gitu. Ya, yang kedua, sore wa nan no hon desu ka? Masih sama ya. Kore wa nihongo no hon desu. Kayak gitu. Nah, untuk contoh yang ketiga ini punya orang kan ya, punya seseorang. Jadi pakai kata tanyanya dareno ya. Sore wa dareno kabang ya. Dareno kabang desu ka? Punya siapa? Punya Karina ya. Karina san no kabang desu kayak gitu. Baik. Oke. Nah, kita masuk ke contoh kalimat. Di sini ada kabang ya, tas, kamera, kamera, zashi, majalah, dan kasa atau payung kayak gitu ya. Nah, pertanyaannya masih sama ya tadi ya. Kalau untuk jenis itu pakai nano ya. Misalnya apa ya yang jenis itu berarti contoh yang kedua dan ketiga ya, kamera dan zashi ya. Tapi untuk kepemilikan yang dareno itu contoh yang ke-1 dan ke-4 kayak gitu. Coba kita lihat. Sore wa, nah dari yang contoh pertama deh ya. Berarti kan ini ada tulisannya punya Sato ya. Sato sang ya, punya orang namanya Sato. Sore wa dareno kabang desu ka? Itu tasnya punya siapa? Sore wa Sato sang no kabang desu gitu ya. Itu adalah Sato sang no kabang ya. Tas punyanya Sato sang kayak gitu. Nah, yang kedua. Nah, ini kan bukan nggak ada tag namanya ya. Jadi ini jenis ya. Sore wa nanno kamera desu ka? Sore wa nanno kamera desu ka? Ini itu adalah jenis kamera apa? Apa merek apa? Canon ya. Sore wa atau are wa Canon no Canon ya. Canon no kamera desu. Hai, Canon no kamera desu ya. Hai. Oke, yang ketiga, ini juga bukan punya seseorang majalahnya, jadi kita pakai nano ya. Sore wa nano zashi desu ka? Are wa atau sore wa atau kore wa ya bisa. Are wa apa nih? Majalah apa ya? Mobil ya, majalah mobil, jenis mobil ya. Berarti dibalik ya. Apa namanya? Mobilnya dulu ya. Kuruma no zashi desu ya. Kuruma no zashi desu. Hai, yang keempat ini ada tag namanya, ada punya Erika Sang ya, Erika Sang. Sore wa dare no kasa desu ka? Are wa Erika Sang no kasa desu kayak gitu ya. Jadi seperti itu ya, ingat ya ada nano dan dareno ya. Nano itu untuk jenis ya, kalau dareno kepunyaan seseorang ya. Baik. Oke. Kita masuk ke pola kalimat yang keempat. Ini ada no ya. Tadi sudah ya sebelumnya, no itu adalah kepunyaan atau jenis ya. Di bab 1 juga sama kepunyaan atau jenis ya. Atau asal misalnya ya bisa. Nah, yang keempat di sini no-nya adalah pengganti kata benda ya. Pengganti kata benda. Coba kita lihat di sini. Ini ada kabang ya. Kabang tahu ya tas. Tasnya punya siapa? Sato-sang ya, Sato-sang ya. Kita lihat kalimatnya yang di sebelah kiri. Arewa itu jauh ya. Arewa dareno kabang desu ka? Dareno tadi apa? Artinya milik siapa gitu ya. Berarti jawabannya harus orang ya. Arewa dareno kabang desu ka? Sato-sang no
kabang des ya. Sato-san no kabang des. Tas miliknya Sato-san kayak gitu ya. Nah, ini kan saya tandainnya di dalam kotak ini kata bendanya ya. Nah, si kata benda ini bisa dihilangkan minasang ya. Jadi dihilangkan, hilang ya. Asal kalian sambil menunjuk gitu ya, itu barangnya apa harus kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan bingung itu barang apa kayak gitu. Jadi harus terlihat ya barangnya. Ini bisa diganti menjadi partikel no ya. Jadi seperti ini langsung. Arewa dare no desu ka gitu ya. Jadi kata bendanya hilang aja gitu ya. Arewa tadi kan dare no kabang ya. Nah, ini bisa diganti menjadi arewa dare no desu ka? Arewa dare no desu ka? Itu punya siapa? Sambil menunjuk ya. Menunjuk apa? Menunjuk tas kayak gitu. Ah, sorewa atau arewa sato-san no desu. Arewa sato-san no desu. Itu punyanya sato-san, tapi harus sambil menunjuk gitu ya kepada bendanya gitu ya. Karena kalau nggak ada, kalau kalian tidak menunjuk kepada bendanya gitu ya, kalian bingung itu milik satu apa yang milik satu sang gitu ya. Baik, seperti itu ya. Jadi kata bendanya bisa dihilangkan. Oke, kita masuk lagi ke contoh kalimat yang selanjutnya. Di sini ada arewa sato sang no kabang desu ka gitu ya. Nah, kalau tadi kan punya siapa? Nah, ini konfirmasi gitu ya. Itu jauh apakah tas miliknya Sato-san gitu ya. Arewa Sato-san no kabang desu ka? Betul punyanya Sato, betul ya. Ini ada namanya Sato gitu ya. Kalau iya betul. Hai, Sato-san no kabang desu ya. Iya, tas miliknya Sato-san. Tapi kalau bukan punya Sato-san, punyanya siapa gitu ya. Iye, Sato-san no kabang ja arimasen ya. Kabang ja arimasen. Nah, sensei kita ubah bisa bisa ya. Jadi kata bendanya kita hilangkan menjadi arewa sato-san no desu ka? Itu punyanya Sato-san gitu ya. Tapi harus sambil menunjuk ya. Itu punyanya Sato-san apa? Tas gitu ya. Hai, Sato-san no desu. Ya, punyanya Sato-san. Di sini kita ngomongin tas ya. Terus kalau yang negatif, misalnya bukan punyanya Sato-san. Iye Sato-san no jarimasen. Jadi kabangnya bendanya hilang gitu ya. Hai, oke. Sampai sini sudah cukup dimengerti ya. Coba kita lihat ke contoh kalimat kita latihan ya. Tadi ya kita bertanya ya. Itu miliknya si ini gitu ya. Kita konfirmasi ya. Letaknya bebas ya. Boleh kore, boleh sore, boleh are ya. No desu ka? Jadi langsung ya bendanya tidak ada gitu ya. Nomor satu nih punya kita lihat ini ada nomor 1 sampai 4. 1 Sato-sang, 2 Budi-sang, 3 Karina-sang, yang keempat Ayu-sang ya. Kita lihat yang pertama. Nah, tadi kan Sato-sang ya. Nah, apakah ini tas ya kabang? Kabangnya punya Sato? Lihat coba namanya punya siapa? Punya Yamada. Berarti bukan punya Sato ya. Bukan punya Sato ya. Coba kita bertanya. Minasang, kore wa Sato-san no desu ka? Kore wa Sato-san no desu ka? Ini tas ya. Sensei menunjuk tas ya. Oh, iye, chigaimasu gitu ya. Boleh ya. Iye, chigaimasu. Sato-san no ja arimasen. Kabangnya hilang ya. Sato-san no ja arimasen. Yamada-san no desu ya. Yamada-san no desu kayak gitu ya. Hai, yang kedua itu ada kamera ya. Kamera punya Budi ya ini. Nomor 2 benar sama ya Budi. Sore wa Budi-sang no desu ka? Sore wa Budi-sang no desu ka? Ini kita ngobrolin kamera ya. Hai, so desu. Sore wa Budi-sang no desu. Jadi kameranya nggak dibawa. Itu tidak apa-apa ya. Yang ketiga, Karina-sang ya. Karina-sang. Yang ketiga betul ya, majalah punya Karina, betul ya. Nah, jadi sama ya. Sore wa Karina-sang no desu ka? Hai, sore wa Karina-sang no desu. Kayak gitu juga bisa ya. Nah, yang keempat, ini Ayu-sang. Payung punya Ayu, betul? Bukan ya, punyanya Erika. Berarti jawabannya apa? Iye, chigaimasu.
Ayu-san no jaarimasen. Erika-san no desu. Kayak gitu ya. Hai. Oke. Kita masuk ke pola kalimat selanjutnya. Minasang tadi sudah belajar apa nih? Kore, sore, are ya. Pasti setelahnya ada partikel wa kan ya. Nah, ada juga kono, sono, dan ano. Nah, kalau kono, sono, dan ano itu langsung apa ya? Depannya langsung kata benda ya minasang, bukan ini bukan partikel wa ya. Jadi langsung kata benda. Caranya gimana ya tadi ya? Korenya coret aja re-nya, tambah kono, sono, ano kayak gitu ya. Apa posisinya sama ya? Kalau kono itu masih dalam jangkauan kita, kalau sono agak jauh, kalau ano jauh dari kedua pembicara. Ya, coba kita lihat contohnya di sebelah kanan. Kono ringo ya, kono ringo. Coba lihat nih. Setelah kono ada langsung ringo ya atau apel kata benda ya. Kono ringo, sono ringo, ano ringo kayak gitu ya. Nah, kalau bertanya gimana? Punyanya siapa ini? Tadi punyanya siapa? Kata tanyanya apa? Dare no desu ne. Dare no desu ka? Ya. Kono ringo wa, kono ringo berarti apel ini ya. Kono ringo wa dare no desu ka? Apel ini punya siapa? Bisa dijawab langsung ya. Karina-san no desu. Karina-san no desu. Atau kono ringo wa Karina-san no desu. Ya. Bisa juga ringonya dihilangkan ya, bisa ya. Karina-san no desu. Atau Karina-san no ringo desu. Hai. Oke, kita masuk ke contoh kalimat nih ya. Kono kata benda wa dare no desu ka, atau sono ya ano kata benda wa dare no desu ka tadi ya. Punyanya siapa? Coba lihat di ini kan ada 4 contoh ya. Ada Haruto, ada Putori, ada Rizuki, ada Wakana. Ini nama orang ya, ini benda-benda kepunyaan mereka. Coba sensei tanya di payung ya, kasa ya. Kono apa nih? Kalau misalnya pakai kono, langsung dimasukkan kono kasa ya. Kono kasa wa dare no desu ka? Kono kasa wa dare no desu ka minasan? Punya siapa? Haruto-san no desu. Haruto-san no desu ya. Yang kedua, tas kita pakai sono. Sono kabang ya, langsung kata benda. Sono kabang wa dare no desu ka? Punya siapa? Putori-san ya. Putori-san no desu ya. Yang ketiga, sensei masih mau pakai sono. Berarti sono jisho ya, kamus ya. Sono jisho wa dare no desu ka? Rizuki-san ya. Berarti Rizuki-san no desu ya, atau Rizuki-san no jisho desu ya. Jishonya boleh dibawa, boleh tidak ya. Nah, yang terakhir ada meishi ya. Meishi itu adalah kartu nama ya. Nah, jadi ano deh, coba kita pakai ano. Ano meishi wa dare no desu ka? Ano meishi wa dare no desu ka? Punya siapa ini? Punya Wakana ya. Wakana-san no desu ya. Wakana-san no desu. Hai. Oke. Ja, sensei tanya minasan. Kono hong ya. Kono hong wa dare no desu ka? Jawabnya apa ya? Punya saya. Berarti Dui sensei no desu kayak gitu, atau Dui sensei no hong desu. Hai. Kayak gitu ya. Hai, sampai sini bisa dipahami. Jadi bedanya kore sore are sama kono sono ano apa ya sensei? Kalau kore sore are itu pasti depannya partikel wa ya. Kore wa benda des gitu ya. Kore wa buku des, kore wa hong des gitu. Ada wa-nya dulu. Tapi kalau kono sono ano langsung ya. Kono hong buku ini gitu ya. Sono hong buku itu kayak gitu ya. Tapi untuk posisi jarak itu ada di mana itu sama ya. Hai. Oke, kita masuk ke materi yang pola kalimat yang terakhir. Di sini ada 6 dan 7 ya. Kita lihat yang 6 dulu, ada o ya. O O itu fungsinya, salah satu fungsinya adalah memberikan kesan sopan untuk kata benda ya. Jadi kalau minasang menemukan kata benda ya yang depannya ada o tapi tidak semua ya.
itu apa ya, memberikan kesan menghormati si bendanya kayak gitu ya, memberikan kesan sopan. Misalnya ada omiyage. Omiyage itu artinya oleh-oleh ya, oleh-oleh. Nah, sebenarnya omiyage itu dari kata miyage ya, miyage ya. Miyage itu ya oleh-oleh gitu ya. Tapi kita tambahkan o agar memiliki kesan sopan ya. Jadi omiyage artinya oleh-oleh. Nah, ini misalnya ini yang kedua ada sake ya. Sake itu adalah minuman alkohol ya. Alkohol. Nah, itu kata asalnya itu adalah sake minasang ya. Tapi kita orang Jepang gitu ya, pembelajar bahasa Jepang kita kadang menambahkan o, osake, osake gitu. Ada juga uang ya. Uang itu okane ya minasanya, okane. Nah, itu sebenarnya asalnya dari kane ya. Namun ditambahkan o jadi okane ya, artinya uang. Seperti itu ya. Nah, tapi sensei misalnya ada yang bertanya, boleh nggak tidak usah pakai o gitu ya, langsung sake misalnya gitu ya, langsung kane, boleh aja gitu ya. Namun sebaiknya untuk pembelajar awal kita biasakan pakai o dulu kayak gitu ya. Hai. Nah, yang ketujuh, kita lihat di sini ada so desu ka. So desu ka ya. Jadi intonasinya agak ke bawah ya. So desu ka. Ini adalah respon yang digunakan ketika menyatakan telah mengerti gitu ya, atau ketika menerima informasi yang baru kita ketahui kayak gitu. Contohnya, ada percakapan. Kono kasa, ya ada kasa ya, ini payung kasa punyanya Erika-san ya. Kono kasa wa anata no desu ka? Anata no, kepunyaan kamu gitu ya. Payung ini apakah punya kamu, punya Anda gitu ya. Bukan, bukan punya saya. Punya siapa itu? Punya Erika. Iye, chigaimasu. Bukan, bukan punya saya. Erika-san no desu. Punyanya Erika-san. Terus dijawab lagi sama si A, so desu ka? Oh gitu, gitu ya. Oh begitu, so desu ka? Ya. Oh begitu, informasi yang baru dia ketahui. Oh punyanya Erika. Oh gitu ya. Oh gitu, so desu ka? Ya, dalam bahasa Jepang merespon itu sangat penting ya. Jadi minasang kalau apa-apa biar percakapannya lebih apa? Lebih enak gitu ya, lebih bagus, itu harus ada respon. Nanti mungkin belajar di bab selanjutnya ya, ada so desu ka, so desu ne, so desu yo, misalnya kayak gitu ya. Hai, naruhodo, misalnya ada yang kayak gitu ya, itu adalah respon ya. Hai, oke, pembelajaran di bab 2 sampai sini dulu ya. Bagaimana nih Minasang, sudah paham? Hari ini kita belajar banyak ya, ada kore sore are, kono sono ano ya, intinya sih itu ya. Terus ada dare no desu ka gitu ya. Punyanya siapa? Atau nanno kabang desu ka atau nanno zashi desu ka gitu ya, menanyakan jenis ya. Atau ada juga kata benda tadi osake, okane kayak gitu ya. Hai, untuk minasang yang ada pertanyaan dari bab ini boleh ya, kalau ada yang mau tanya di kolom komentar silakan bertanya. Dan jangan lupa di ini ya, di review lagi materi yang sebelum-sebelumnya agar ingat terus kayak gitu. Dan jika ada yang ingin membuat contoh kalimat, boleh di kolom komentar ya. Jangan lupa minasang sebelum ke Jepang, kenal Jepang dulu yuk, karena tak kenal maka tak Jepang. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan share kayak gitu ya. Hai, kalau gitu saya Dwi pamit undur diri dulu untuk pertemuan sekarang, pertemuan hari ini ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Hai, sukare sama des.